Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera kerabat SDGs Desa. Kembali kita berjumpa di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Kerabat SDGs Desa mengawali perjumpaan kita di pekan pertama ya, tanggal 1 Juli 2024 ini. Pagi ini ruang cakap SDGs Desa episode 321 akan mengulas topik yang sedang hangat-hangat ini terkait dengan aplikasi desa setelah PDNS diserang. Ini menarik karena memang sejak tanggal 20 Juni yang lalu ya, ini Pusat Data Nasional sementara di Surabaya itu mengalami serangan gitu ya, akibat cyber ransomware yang agak berat ini, tapi ternyata juga berdampak kepada berbagai kementerian dan lembaga di Republik ini, termasuk juga data-data yang ada di daerah gitu ya. Nah, nanti untuk mengulas topik kita di pagi hari ini, saya akan hadir bersama kita Pak Ivanovic Agusta, Kepala BPI Kemenis PDTT. Tapi sambil menunggu kehadiran beliau, kita juga akan berdiskusi bersama rekan-rekan ya, teman-teman pegiat SDGs Desa, teman-teman pegiat pendamping desa yang mungkin sedikit juga, banyak juga mengalami dampak ya, dampak akibat terganggunya pusat data nasional, di mana Kementerian Desa merupakan salah satu lembaga yang masuk dan mengalami dampak gangguan karena memang data sebagian besar Kementerian Desa berada di Kominfo gitu ya, sementara memang Pusat Data Nasional sementara ini dikelola oleh Kominfo. Gitu ya, kita sapa dahulu lah rekan-rekan yang memang sudah hadir bersama kita. Ada Kang Imanuddin. Selamat pagi Kang Iman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Pagi ini sehat sekali nih Kang Iman ya. Ada di Pusat Data Nasional atau di mana Kang Iman ini? Lagi OTW ke PDN ini, Bang. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan ada juga rekan-rekan yang lain ya, yang memang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Kang Mas Panudi, ada teman-teman yang lain. Kang Iman, sambil menunggu kehadiran Gus Ivan. Kalau kita cermati di beberapa media nih Kang, di beberapa media perkembangan terakhir ya, ternyata kan status layanan yang mengalami gangguan akibat serangan virus cyber ransomware ini kan cukup banyak ya. Hampir 239 atau 84,75% ini data yang dirilis oleh Kominfo ketika rapat dengar pendapat di Komisi DPR RI ini. Jadi mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, hingga kota. Ya, cukup banyak yang terdampak nih. Termasuk juga Kementerian Desa. Di mana dampaknya beberapa waktu lalu ya, sejak tanggal 20, teman-teman TPP mengalami kesulitan menginputkan laporan kegiatan di aplikasi Daily Report pendamping. Per hari kemarin Kang, itu ternyata baru 5 yang mengalami pulihan lah ya, pulih. Jadi datanya sudah pulih, sudah bisa berjalan. Kira-kira ini Kang Iman juga kalau nggak salah salah satu peretas ini ya, permain cyber juga ini. Gimana Kang Iman nih menyikapi kondisi terganggunya data akibat serangan, terutama juga nanti turunannya bagaimana desa menyikapi ya backup data. Kemarin kan juga sudah ada launching aplikasi bagaimana desa sudah harus juga bersiap-siap membangun sistem informasi yang handal dan kuat dan juga memiliki jaringan backup data. Silakan Kak Ingman. Oke, terima kasih, Bang, atas waktu yang diberi buat saya. Mohon izin rekan-rekan seluruh kerabat SDGs Desa yang hadir di pagi hari ini. Pada hari ini kita akan bercakap-cakap untuk seperti apa sih dampak serangan terhadap pusat data nasional, yaitu
berdampak pada aplikasi desa dan solusinya. Ini yang kalau saya nyikapinya ke situ, Bang. Ya kalau sudah ada seperti ini ya kita cari solusinya. Nah, ini beberapa yang bisa sedikit saya sharekan gitu ya. Bahwa akibat adanya gangguan ini yang kalau salah itu tadi 20 Juni ya Bang ya, 20 Juni 2024. Ini memang kami sebagai tenaga pendamping yaitu di desa itu sangat sulit sekali itu Bang. Karena salah satu data yang kami butuhkan untuk proses kedepannya adalah data perencanaan untuk pembangunan desa gitu ya. Kita ketahui adalah IDM itu ya, Indeks Desa Membangun. Nah, tapi sedikit nanti saya bicara tentang apa sih yang menjadi eh, akibat adanya hal tersebut. Dampak ini ditimbulkan adalah jelas itu adanya penghentian layanan ini Bang. Ini kami juga berdampak di pemerintah daerah, saya juga kemarin sharing gitu ya. Kami pemerintah daerah ada namanya PKI Serikandi itu Bang. Di Kabupaten Banyumas juga Sukadon udah nggak bisa beroperasi gitu ya. Akibatnya ini kan menjadikan penghentian layanan, akibatnya jadinya ya manual lagi gitu kan. Nah, dalam hal penelayanan itu, yaitu tidak dapat diakses oleh perangkat desa sehingga menghambat berbagai pelayanan publik seperti pembuatan surat keterangan, pengelolaan data desa, dan pelaporan keuangan. Nah, yang kedua adalah dampak itu adalah kehilangan data, yaitu jika di data PDN tidak direstorasi dengan benar gitu ya, maka dikhawatirkan data desa bisa hilang atau rusak. Nah, tadi disebutkan baru ada 5 ya Bang yang bisa dipulihkan. Nah, ini cara pemulihannya tentunya para ahlinya yang mengetahuinya gitu ya. Yang ketiga adalah keterlibatan administrasi, di mana proses administrasi desa menjadi terhambat karena tidak bisa dilakukan secara online melalui aplikasi di desa. Nah, ini memang sudah terasa sekali Bang, kemarin beberapa surat-surat yang penting dari pemerintahan daerah kepada yaitu supradesa kepada ini desa atau kecamatan itu akhirnya manual kembali gitu ya. Maka langkah yang dilakukan oleh desa itu apa sih gitu ya? Ini menjadi pembelajaran kita bersama gitu, karena kita kalau belum belum mengenai itu untuk belajar itu agak-agak lambat gitu Bang. Sehingga apa yang harus dilakukan yaitu melakukan backup data secara berkala, karena kita sudah menuju kepada SPBE gitu ya, standar pelayanan berbasis elektronik. Maka hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan data akibat serangan cyber atau kerusakan sistem. Nah, yang kedua adalah menggunakan aplikasi alternatif. Ini memang saya juga terima kasih gitu kepada Kementerian Desa. Ada beberapa aplikasi yang biasa kita pergunakan itu belum nyampe ke PDN, yaitu berarti masih proses mau OTW, tapi akan lagi ini berarti agak-agak tidak nyampe ke sana gitu ya. Nah, di dalam menggunakan aplikasi alternatif, maka jika dimungkinkan desa bisa menggunakan aplikasi alternatif untuk sementara waktu untuk keperluan pelayanan publik yang mendesak. Nah, ini kan maka kedepannya kemungkinan ini saya baca ke sini dana desa itu nanti arahnya akan ke desa Smart Village-nya itu betul-betul apa namanya terarah gitu Pak. Yang ketiga adalah melapor kepada Dinas Kominfo dan informatika ya setempat. Nah, ini kan mungkin ada beberapa desa yang belum sampai ke arah sini Bang ya. Ini kalau desanya itu tidak kita kasih stimulan itu, data apa sih yang hilang, maka sesegeralah ya melaporkan itu. Yang keempat adalah meningkatkan keamanan cyber. Desa perlu meningkatkan keamanan cyber perangkat desa dengan memasang antivirus dan firewall yang terbaru gitu ya. Serta melakukan edukasi kepada perangkat desa tentang keamanan cyber. Nah, biasanya kan kalau kita punya belanja model apa namanya laptop atau komputer yang baru itu untuk membeli yang ori aja kan tanda kutip Bang. Padahal biasanya kalau saya baru langsung pasang ini harganya berapa, kan apa ini adalah untuk keamanan kita sendiri ada, apalagi untuk data-data yang sifatnya publik gitu ya. Maka solusinya yaitu yang harus dilakukan adalah pemulihan data, yaitu upaya pemulihan data dari backup atau sumber lain harus dilakukan sesegera mungkin gitu ya. Yang masih bisa kita tarik desa ya segera lah gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan keamanan PDN, ini urusan beliau-beliau yang di atas lah gitu ya. Migrasi ke cloud, nah ini kan Bang. Ini penting itu Bang. Ini ternyata saya pernah nawarin Bang kepada desa. Data-data yang sifatnya adalah milik kita desa
boleh lah itu premium itu cloud gitu ya. Apa dana desa boleh Kak ke sana itu. Ini kan data itu kalau udah sampai ke sini, jadi siapa gitu yang akan apa namanya saling menyalahkan? Artinya harus kita cari solusinya. Di antaranya adalah migrasi cloud. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memigrasikan data dan aplikasi penting ke cloud yang dianggap lebih aman dan handal gitu ya, pakai premium gitu kan. Nah, berikutnya adalah pengembangan aplikasi desa yang lebih tangguh gitu ya. Nah, ini kan perlu dilakukan pengembangan aplikasi desa yang telah tangguh terhadap serangan cyber dan memiliki sistem backup data yang lebih. Nah, ini kan bisa kerjasama jejaring gitu ya, kerjasama dengan akademi gitu ya, perguruan tinggi atau ahlinya gitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa aplikasi di desa yang dimiliki itu Bang. Contoh jatuh adalah sistem informasi desa gitu ya. Biasanya ini apa digunakan untuk mengelola data desa seperti data penduduk, data keluarga, dan data aset desa. Gitu. Jangan apa namanya hal-hal kayak gini kan penting. Contoh yang kita punya adalah di data SDGs desa gitu Bang, ataupun data di SID Kemendesa. Nah, yang kedua adalah sistem keuangan desa Siskudes yaitu yang digunakan untuk mengelola keuangan desa seperti penyusunan APBDes, pencatatan pendapatan 16 desa, dan penyusunan laporan keuangan desa itu ya. Yang ketiga sistem publik desa gitu ya, yang biasanya ini dimiliki oleh beberapa desa digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa seperti pembuatan surat keterangan, pengurusan izin usaha, dan pendaftaran program bantuan sosial yang tentu itu ada DTKS gitu ya. Itu kan ada. Nah, terakhir adalah aplikasi pelaporan desa. Ini biasanya digunakan untuk membuat laporan desa seperti laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Ini semuanya apa namanya bagian ya. Mungkin tidak persis sama seperti itu yang tadi saya sampaikan, tapi setidaknya adalah agak-agak kemiripan ke arah situ. Nah, sehingga yang ke depan adalah penting untuk desa itu memiliki kalau memiliki sesuatu itu memikirkan dampak dan solusinya sehingga hal ini bisa tereliminir sesuatu hal seperti sekarang sifatnya urgent adanya cyber. Kalau dulu mungkin data itu cukup menumpuk kertas yang banyak gitu ya Bang. Nah sekarang itu pun boleh harus gitu ya, tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau cyber ini hingga itu tadilah salah satu solusi yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Bisa kembali lagi Bang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kang Mano, ini menarik ini. Ya kita kan akhirnya terutama desa itu harus sudah berpikir secara tidak hanya progresif ya, tapi juga antisipatif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ya Kang Iman ya. Nah, kerabat desa tadi urun lembuk nih, curhat ini. Bagaimana kondisi terdampaknya pusat data nasional itu kemudian menyebabkan beberapa layanan yang ada di level desa juga mengalami gangguan gitu ya. Kendala. Walaupun memang data-data kita, data-data desa yang berada di Kementerian Desa itu belum sepenuhnya berada di pusat data nasional. Dan sebagian kecil mungkin menurut Kang Iman tadi, tapi setidak-tidaknya kondisi serangan cyber itu juga menyebabkan seperti tadi sebagian besar kementerian lembaga mengalami gangguan termasuk Kementerian Desa dan juga data-data pelayanan di desa yang mungkin berada di Kemendagri gitu ya, yang juga backup datanya berada di pusat data nasional pun mengalami gangguan ya. Akibatnya mungkin kondisi yang terjadi menyebabkan sebagian pelayanan di desa mengalami gangguan. Desa kemudian harus kembali melakukan proses input data atau pelayanan secara manual karena tidak bisa online kembali gitu ya. Termasuk juga kemarin di antara kehilangan data. Dan kita juga mengikuti Kang, kerabat desa ada beberapa metode pembelajaran learning management system misalnya yang dibuat secara online itu mengalami gangguan sehingga kita tidak juga bisa mengikuti kemarin itu kan. Karena memang dashboard mereka terganggu, backup datanya hilang sehingga harus direcovery. Lalu apa yang harus dilakukan? Tadi Kang Iman setidaknya memberikan insight kepada kita semua.
kerabat desa bahwa ya tentu desa sudah harus berpikir nih dengan adanya gangguan hari ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di desa itu mungkin didesain aplikasi yang ramah dari serangan cyber. Wah, berarti kan mesti ada pengamannya ini menurut Kang Iman. Pengamannya berupa antivirus ataupun mungkin nanti backup datanya, gitu ya. Karena memang walaupun Permendes 13 tahun 2023 tentang rincian juknis penggunaan dana desa di tahun 2024 ini tidak secara serta-merta ya secara implisit menyebutkan bagaimana dana desa bisa digunakan untuk fokus penggunaan backup data ataupun pengamanan sistem informasi. Tapi kalau kita kaitkan dengan tujuan SDGs sebenarnya juga bisa gitu ya, menurut Kang Ahmad tadi bisa. Sehingga mungkin di perubahan APB desa, terutama di semester 2 kita bisa menggunakan dana desa yang masih ada ruangnya, fungsinya untuk kemudian memperkuat backup data kita, sistem informasi di desa, sehingga kemungkinan terjadinya gangguan, serangan itu bisa kita antisipasi. Ya, selain dana desa digunakan secara tepat, juga meningkatkan keamanan data desa. Jangan lupa, Kak Ingon juga tadi bilang ada migrasi data ke cloud, jangan yang gratis gitu ya. Kalau bisa yang berbayar, yang premium. Kalau yang gratis biarlah pendamping saja gitu kan, menggunakan cloud yang gratis. Nah memang agak mahal juga itu. Dan termasuk pengembangan aplikasi desa yang lebih tangguh supaya bisa ada data yang mengamankan. Nah, ini menarik nih kerabat desa. Jadi dari sudut pandang seorang tenaga pendamping, Kang Iman melihat bagaimana kondisi yang ada pasca terjadinya gangguan atau serangan cyber itu, ya desa tidak harus terlalu sedih ya, terlalu sedih karena tidak bisa melaksanakan fungsi pelayanannya dengan baik, tapi bagaimana melakukan recovery dengan cepat gitu ya. Ya siapapun terdampak, termasuk desa, tapi bagaimana kemudian desa bisa pulih dan bangkit, dan apa yang menjadi tugas fungsi desa itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa merugikan masyarakat di desa. Kira-kira begitu ya Kang Iman ya, konklusinya dari kesimpulan Kang Iman pagi hari ini. Luar biasanya menyimpan datanya. Kalau sarannya tadi dimigrasikan ke cloud, mudah-mudahan cloudnya sendiri tidak juga diretas Kang ya. Kalau cloudnya juga kena serangan cyber, saya kena gawat juga nanti itu Kang. Oke, silakan Kang. Gimana Oke, kira-kira apanya? terima kasih Bang. Nah, ini memang beberapa alternatif yang kita masih ingat ya Bang, yang dulu waktu belum belum kita kenal migrasi-migrasi kayak gitu adalah kita memperbanyak flash disk ya Bang ya gitu. Flash disknya ada sampai 10 dikasih nama ya, itu ya banyak banget itu. Nah itu kan memang bagian gitu ya, bagian untuk backup data. Ternyata manual itu mengasihkan dan kayak orang apa ya, come back to nature gitu ya, kembali lagi gitu ya ke alam lagi gitu ya, sedikit naik gitu ya, ada beli hard disk gitu ya. Nah, itu memang ada sih Bang beberapa desa yang seperti itu Bang, jadi disimpan di hard disk. Saya juga gitu Bang, saya punya data-data dari 2016 Bang, tentang desa dampingan itu ya ada beberapa yang saya masukkan, saya ngakalin di sana Bang, apa namanya, buat email sebanyak-banyaknya. Terima kasih nama, walau email ini namanya ini gitu ya. Juga saya simpan yang di cloud gitu ya. Cloudnya masih yang ada yang premium, ada yang free gitu ya. Terus berikutnya adalah nyimpan di flash disk. Flash disknya karena saya bawa yang penting itu, yang urgent saya masukkan flash disk buat keliling-keliling lah ya, dalam pada saat kita kunjungan ataupun kita apa namanya memberikan solusi pada desa, ataupun kita sending atau sounding itu ya, koordinasi dengan sebuah desa gitu. Kita kan bawanya data, bukan lagi bawanya narasi gitu Bang. Kalau bawanya narasi mungkin cuma ngopi-ngopi doang jadinya gitu. Nah dari situ adalah yang saya lakuin memang, eh, apa namanya, kemarin saya bicara sama desa, bisa aja sih Bang, karena ini kan kondisinya urgent Bang, kondisinya urgent, dan itu memang ini dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Yaitu dalam hal ini adalah pelayanan publik gitu ya. Nah kalau datanya nggak ada gimana gitu ya, contoh itu yang saya
Moga-moga data di TKS tidak ya Bang ya. Karena saya lihat data di kami gitu ya, di Kabupaten Banyumas itu data aplikasi Siskudes tidak Bang, karena itu servernya tersendiri Bang, di kabupaten, jadinya itu tidak kena gitu. Nah, berikutnya adalah data-data DTKS itu. DTKS itu kan Kemensos itu kan. Moga-moga ini pun tidak kena, kan di situ ada beberapa data layanan pengajuan warga miskin gitu ya. Juga ada data. Kemarin saya juga koordinasi di pemukiman juga Bang. Alhamdulillah di pemukiman nggak kena. Itu ada data layanan untuk pengajuan RTLH itu Bang. Itu pun nggak kena. Jadi wah, ini yang sifat-sifat kayak gini mungkin nggak pada kena gitu ya. Kalau kita kan DRP lah, DRP mau udah biasa Bang. Ya, udah tahu lah akhir bulan itu mesti jalannya sempit gitu ya. Semuanya masuk semua ya ngeheng gitu. Nah ini kan perilaku-perilaku yang kayak gini tolong deh kita komitmen gitu ya. Itu nah sehingga yang tadi saya sampaikan adalah desa bisa Bang masuk ke situ Bang, dan itu ada kok belanjanya gitu ya, menuju ke desa desa cerdas Bang gitu Bang. Nah, kita sampainya dalam menuju ke smart village gitu, dalam menuju ke sana ternyata di smart village mungkin gitu ya adalah diawali dari penguatan infrastrukturnya data. Nah, ini kadang-kadang filmnya kan ya smart village gitu ya, ujuk-ujuk itu kasih aplikasi gitu, tapi ternyata infrastrukturnya belum belum siap, akhirnya berdampak pada hardware-nya, sistemnya tidak balance gitu ya, dan yang dimasukin ini, waduh ini kalau orangnya itu mungkin speknya lah ya, speknya nggak cukup gitu, sehingga harus belajar lagi. Nah, makanya dari hal-hal semacam ini ya dari desa ke arah sana saya kemarin di boleh nggak situ silakan, ini kan kita kemarin kan kita bahas gitu ya Bang, kita bahas tentang perencanaan pembangunan sesuai dengan apa namanya status desa gitu ya, kita pasti akan ke sana lah sehingga tinggal di prioritas ke pemerintah desa ini batasnya ke arah mana gitu ya. Nah dan itu pun seperti halnya kemarin saya bareng-bareng membedah adalah di desa Sokawera itu Bang, itu desanya maju supply chain gitu bareng-bareng, ini punya nggak database tentang jalan gitu ya. Kualitas dasar itu pertama kita si gampangnya itu kita pertelin jalan berapa sih panjang jalan yang dimiliki gitu. Itu kan terus harus tersimpan di dalam sistem gitu ya. Nah, nanti pengembangannya sistem seperti apa? Karena apa? Percuma aja Bang kalau kita apa namanya melakukan sesuatu tanpa ada publishing, dan pertama yang kedua adalah tanpa orang lain itu bisa mengakses. Nah, tinggal aksesnya itu adalah ada kan kita ada PPID ya Bang ya, pejabat pemegang informasi di tingkat desa. Itu data mana yang boleh dipublish menjadi miliknya publik, ataupun data publik yang tidak boleh pada dipublish gitu. Ini pun harus mengetahui ke arah situ. Nah, dengan hal semacam ini PPID ini semakin seksi Bang gitu ya. Kan info harus gerak cepat gitu. Kalau enggak nanti datanya bisa diakses, ternyata itu bukan bagian yang harus dipublish karena itu mungkin ada sesuatu. Paling itu Bang antisipasinya yang saya berikan beberapa satuan ke desa sih Bang. Makasih Bang. Mantap. Berarti memang sebenarnya ada ruang ya Kang Iman ya, kerabat desa. Jadi kalau kita cermati kembali berbicara data, kita kan juga pernah mengenal ya Kang Iman ya, ada Perpres nomor 39 kalau tidak salah itu mengenai satu data. Ada mimpi besar bagaimana data yang akurat bisa dihasilkan dari desa. Tidak saja berguna bagi proses perencanaan pembangunan di desa, karena memang inputting yang baik dari data yang berkualitas itu kan prosesnya adalah bagaimana data itu bisa digunakan untuk proses perencanaan pembangunan seperti Kang Iman bilang tadi. Kalau datanya tidak ada, tidak berkualitas, bagaimana proses perencanaan pembangunan itu akan berkualitas gitu ya. Nah, itu memang menjadi penting bagi kita semua kerabat desa untuk bisa memahami bagaimana data yang ada di desa itu bisa dihasilkan melalui proses yang benar-benar akurat, berkualitas sehingga data bisa digunakan. Nah, kondisi hari ini dengan adanya gangguan, boleh dibilang ini gangguan Kang Iman ya, karena ada serangan cybercrime ini, cyber ransomware ini menyebabkan data yang ada di
di desa itu mengalami gangguan gitu kan, dan juga apa fungsi pelayanan di desa mengalami gangguan. Tadi kerabat desa Kang Iman menyarankan bagaimana fokus penggunaan dana desa mungkin bisa diarahkan di semester 2 ini untuk penguatan terhadap pengamanan data. Ya tentu berbicara pengamanan data, berbagai kebutuhannya mesti diidentifikasi dulu nih. Apa saja kebutuhan di desa, tidak saja hardware, tapi juga softwarenya, seperti Kang Iman sampaikan tadi. Karena memang percuma juga ya Kang ya, kalau misalnya hardwarenya dibeli, tapi softwarenya tidak diimbangi gitu kan, laptopnya canggih, apa backup datanya oke, tapi ternyata sumber daya manusianya belum mumpuni. Ya, ini juga nanti menjadi persoalan kerabat desa ya. Antara hardware dan software harapannya bisa seiring sejalan ini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, artinya dalam hal ini penguatan SDM juga menjadi penting. Tidak saja pembaharuan hardware-nya, tidak hanya pembaharuan mungkin komputernya, laptopnya, lalu mungkin proses tadi bagaimana data-data yang ada ini bisa kita kompilasi dengan baik untuk bisa kita migrasikan ke cloud seperti saran Kang Iman tadi. Jadi tidak harus lagi membeli membeli hard disk gitu kan. Kalau dulu kita masih menyimpan data di flash disk, lalu ada hard disk gitu kan. Nah, sekarang sudah ada cloud. Jadi cukup di udara saja kita menyimpan, tapi ya bayar juga gitu kan, sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan gitu kan. Nah, kedua bagaimana juga tadi disarankan memang ya kalau memang itu sebuah kebutuhan kerabat desa, nah, bagaimana desa, perangkat desa beserta BPD ya yang ada di desa duduk bersama dana desa kita khusus untuk penguatan benteng pertahanan data ini apa saja kan yang mau kita lengkapi, yang akan kita perbaiki, yang akan kita beli lah kasarnya seperti itu. Sehingga alokasi penggunaan dana desa di semester 2 tahun ini memang diarahkan untuk mendukung sarana dan prasarana terkait dengan data gitu ya. Apakah tadi hardware-nya maupun juga software-nya. Apakah mulai dari pengolahan balik, penginputan balik karena memang banyak data yang hilang. Mungkin teman-teman bisa mencek kembali Kang Iman ya, apakah data kita, data desa yang ada di dashboard SDGs desa hilang gitu kan, data di IDM misalnya apakah hilang gitu kan. Nah, sehingga data-data yang hilang itu ya harus dicari kembali gitu kan, supaya data yang ada di desa tidak kemudian kosong. Karena satu pengharapan dari pemerintah gitu ya, desa bisa menghasilkan data yang berkualitas karena memang data di desa ini sangat penting Kak. Sangat penting tidak saja bagi desa itu sendiri, apalagi bagi arah kebijakan pembangunan nasional. Karena kan setelah setelah pergantian kabinet, maka di tahun depan pemerintah juga akan menyusun perencanaan pembangunan nasional RPJM 2025-2029 gitu ya, di mana data-data pendukungnya salah satunya berasal dari desa. Tapi tantangan terbesar juga bagaimana kualitas data yang ada di desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ya, faktor determinan yang sangat berpengaruh bagaimana proses perencanaan di atas. Secara pemerintahan memang ada OPD-OPD yang membidangi data itu gitu ya, dan kita menjadi supporting unit mungkin ya, karena kualitas data di desa cukup lengkap walaupun akurasi dan validitasnya masih seiring sejalan menuju penyempurnaan. Kalau bahasa lain yang sampai Kang Iman tadi gitu ya. Oke, kira-kira Kang atau kerabat SD desa selain nembuk yang disampaikan Kang tadi, apakah memang ada hal-hal lain gitu ya, ada hal-hal lain yang diperlukan sebagai upaya kita bersama dalam
menyempurnakan tidak saja kualitas penggunaan dana desa untuk mendukung pengamanan data, termasuk tadi penyediaan data di desa. Mungkin ada hal lain terkait regulasi yang perlu disiapkan, Kang Iman. Jadi Kang Iman sempat singgung kerabat desa bahwa di desa itu idealnya ada PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kalau berbicara PPID, kita tidak bisa lepaskan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya. Undang-undang berapa itu, Kang ya? Iya. Terkait dengan KIP. Artinya desa ya sebagai badan publik idealnya atau seharusnya memang memiliki daftar informasi publik. Turunan dari apa yang disampaikan Kang itu ada daftar informasi publik yang memang dihasilkan oleh desa yang mengklasifikasikan jenis-jenis data pada basis desa. Jadi ada data yang memang wajib diinformasikan secara berkala, ada data yang wajib diinformasikan secara serta-merta gitu kan. Tapi ada juga data yang bersifat dikecualikan. Nah, data-data yang bersifat dikecualikan ini tentu dikelompokkan dalam daftar informasi publik melalui proses apa ya? Saya lupa itu namanya. Semacam bukan uji kompetensi sih Kang, tapi ada untuk melihat data itu apakah masuk ranahnya daftar informasi yang dikecualikan atau tidak gitu ya. Nah, itu yang penting juga. Bagaimana PPID artinya bicara sumber daya manusianya nanti itu. Silakan kalau masih ada tambahan dari kerabat desa atau Kang Iman terkait dengan bagaimana desa hari ini bisa melihat tantangan serangan cyber ini, lalu kita kaitkan dengan fokus penggunaan dana desa yang diatur di Permendes 13 tahun 2023 dan juga antisipasi ke depan terkait dengan kualitas penggunaan kualitas data di desa dan juga penggunaan data di desa untuk perencanaan pembangunan di desa. Karena hari ini kerabat desa kita atau desa sedang pada fase penyusunan perencanaan pembangunan ya Kang Iman ya di bulan Juli ini. Di Juli, Agustus, September desa sedang memasuki tahap bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa yang akan dituangkan dalam RKP desa. Rancangannya sedang disusun berdasarkan data IDM, data SDGs, data rambut stunting, dan data lainnya yang ada di desa. Nah, bagaimana kualitas data yang akan disusun itu menghasilkan rekomendasi yang baik gitu ya, dalam rancangan RKP, tentu tidak terlepas dari pendampingan yang kita lakukan. Silakan kalau masih ada yang ingin kita diskusikan ya Kang Iman ya. Oke. Atau ada Cak Itong juga itu sudah hadir Cak sedikit Itong. ini Bang, ini kan apalagi nyinggung mau perencanaan itu kan. Maka yang harus siapkan sebetulnya adalah diri kita, Bang. Seberapa besar gitu ya kita menyiapkan hajatnya desa selama 3 bulan, Bang. Juli, Agustus, September gitu. Apa sih gitu ya? Di fase-fase Juli, fase Agustus, fase September gitu ya. Nah, otomatis kalau di awal ya tadi di fase-fase Juli berarti harus mempersiapkan timnya Bang itu ya. Nah, sekarang per 1 Juli gitu ya. Kalau aku sih ngikutin aja ya Bang ya, ngikutin regulasi ya Bang ya. Permendak 21 tahun 2020 gitu ya. Per 1 Juli itu sudah terbentuk timnya. Nah, maka ayo kita siapkan gitu ya, terlepas dari apa tadi data-data ada yang masih bermasalah mungkin nyangkut gitu ya di PDN yang belum selesai, tetapi kita jangan itu menjadi sebuah alasan gitu kan. Karena apa? Itu tadi per 1 Juli sebenarnya Permen 21 2020 adalah tim RKP itu terbentuk gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau udah kebentuk? Ya otomatis kita mulai melaksanakan. Nah, sebagai bukti gitu ya, kita harus membuktikan diri gitu ya di 1 Juli ya harus punya laporan bahwa itu sudah terbentuk gitu. Nanti pada saat di bulan apa namanya Agustus kita ngapain juga, kita pun harus mengatur ke arah sana. Sehingga yang saya lakuin adalah
saya harus membuat gitu kan, dan itu sudah selesai Bang, udah saya buatkan rundownnya gitu ya untuk teman-teman PLD, bulan Juli kalian harus seperti ini gitu. Nanti aku khusus ini sehingga semuanya bisa terkoneksi dan datanya itu memang data yang dimiliki oleh desa. Kayak kemarin kan kalau nggak salah di IDM itu kan ada kuesioner yang berbasis Excel itu sudah diunduh ya Bang ya. Nah, itu kan bisa juga dipakai gitu ya. Jadi kita harus piawai gitu ya. Jangan ikut gaduh gitu ya. Ya udah biar itu urusan-urusan yang di atas lah gitu. Nanti juga selesai. Yang kita siapkan adalah data kita apa sih yang kita miliki dan desa miliki kita olah gitu ya. Kita juga punya data-data yang lain gitu ya, SDGs gitu seperti itu. Manu itu nanti Manu bisa hadir, coba bisa dikorek itu Bang gitu kan. Beliau itu kan rajin gitu kan, data-data SDGs perkembangannya gitu sampai membuat apa namanya inovasinya luar biasa Pak. Walaupun beliau adalah pendamping lokal desa, tapi hebat saya akui itu dah. Mampu mengolah data seperti itu, canggih saya akui itu ya. Dan itu dipakai itu oleh Manoe. Nanti Manoe bisa kalau hadir suruh berbagi sharing tentang data ini gitu. Dan terakhir adalah bentar lagi Bang ada SDGs Award ya. Moga-moga kita bisa berkumpul gitu ya untuk membahas tindak lanjut seperti apa gitu ya. Karena ini agenda tahunan kita sukseskan. Nah, untuk pembentukan tim itu kan ada ya RKP sesuai dengan Permendes 21 di pasal 36. Siapa sih yang ada gitu? Baik 36 ayat 1 atau ayat 2 Bang. Saya belajar dari Bang Sam tuh, saya harus orang teknis saya harus paham gitu ya. Harus paham tentang regulasi sampai ke bentuk teknisnya mau diapain, kita cuma dibaca doang gitu ya. Cuma nunjuk-nunjuk ini lu pakai gini nanti dikasih draftnya gitu ya, ini lo kalau bentuk SK-nya kayak gini lah. Kalau cuma ngedraft bisa copy paste gitu kan, tapi kan kita tadi bilang Bang Sang ada transfer knowledge-nya harus seperti apa ya. Kita adalah uh, harus mentransferkan, memahamkan gitu ya. Yang susah kan gitu Bang, kita sudah bebas 3B Bang, baca tulis gitu kita sudah selesai lah gitu. Yang belum adalah memahamkan, mengerti apa yang tertulis dan memahamkan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu dulu Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak Iman. Nah, berarti memang eh, pemahaman eh, kualitas sumber daya manusia yang ada di desa, gitu ya, terkait dengan mungkin diawali dari regulasi seperti yang disampaikan Iman tadi, bahwa Juli, Agustus, September ini kita bersama-sama akan membersamai bagaimana desa menyusun proses perencanaan pembangunan desa, gitu ya. Nah, mungkin tidak ada salahnya kerabat desa seperti yang disampaikan Kak Iman tadi juga, bahwa mungkin karena kesibukan, mungkin karena rutinitas gitu ya, pemahaman terkait dengan Permendes 21 2020 tentang juknis panduan umum pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat desa ini perlu diulang-ulang kembali seperti disampaikan Kak Iman tadi ya. Apakah melalui fokus grup diskusi gitu kan, atau melalui proses ya sosialisasi gitu kan, sehingga terkait dengan tahapan, terkait dengan alur, terkait dengan proses yang harus dijalani oleh tim penyusun LKP ini benar-benar dipahami dengan baik. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Sudah di SK-kan oleh kepala desa, lalu tim berjalan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ini susah ini. Nah, harusnya sesuai dengan regulasi yang mengatur gitu kan. Sehingga input, proses, dan output yang diharapkan dari RKP tadi, rancangan RKP tadi benar-benar sesuai dengan regulasi. Terima kasih banyak nih Kang Iman sudah mengingatkan kita semua, kerabat desa, bagaimana alur, tahapan, dan proses gitu ya. Termasuk juga kerabat desa, nah salah satu tugas tim penyusun RKP tadi kan bagaimana bisa membaca dan memahami